Badan jadi membungkuk, biasanya dialami oleh orang usia lanjut. Hal ini terjadi karena adanya pengeroposan tulang. Pengeroposan tulang atau osteoporosis merupakan salah satu gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, anak-anak, apa saja gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia dan bagaimana upaya pencegahannya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita bertemu lagi di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas gangguan dan kelainan sistem gerak manusia serta pencegahannya. Mengapa kita perlu mempelajari ini? Karena agar kita lebih bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan seperti yang sudah Allah firmankan dalam surat At-Taghabun ayat 3. Yang artinya, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali. Yang pertama yaitu rickettsia atau rachitis. Rickettsia atau rachitis terjadi karena kekurangan vitamin D yang membantu proses penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang menjadi terganggu. Rickettsia atau rachitis ini biasanya terjadi pada anak-anak. Rickettsia menyebabkan tulang kaki menjadi membengkok. Penyembuhan dan pencegahan dari penyakit ini adalah dengan penambahan kalsium, fosfor, dan vitamin D ke dalam menu makanan. Vitamin D dapat diperoleh melalui makanan, suplemen, atau berjemur di pagi hari. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis disebabkan karena kekurangan kalsium. Osteoporosis umumnya terjadi pada orang dewasa dan orang tua. Orang tua biasanya menghasilkan sedikit hormon, sehingga osteoblast sebagai pembentuk tulang kurang aktif dan massa tulang berkurang. Tulang yang kekurangan mineral akan menjadi rapuh dan mudah patah. Berikutnya, artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak, sehingga sendi menjadi sakit dan bengkok. Sendi yang terkena artritis terkadang tidak dapat digerakkan. Rematik adalah salah satu bentuk dari artritis. Artritis disebabkan salah satunya karena metabolisme asam urat terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit pada jari-jari tangan maupun kaki. Penumpukan kapur di antara dua tulang menyebabkan sendi sulit digerakkan dan menjadi kaku. Upaya pencegahan artritis diantaranya yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Berikutnya fraktura atau patah tulang. Tulang memiliki sifat kuat dan lentur, namun tulang juga dapat patah apabila mengalami benturan yang kuat. Tulang dapat patah misalnya seperti saat kecelakaan atau terjatuh dari tempat yang tinggi. Patahnya tulang disebut juga sebagai fraktura. Secara umum, fraktura dibagi menjadi dua macam, yaitu fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jika tulang yang patah tidak sampai menembus kulit, maka disebut fraktura tertutup. Fraktura terbuka terjadi apabila patah tulang hingga menembus kulit. Fraktura berdasarkan kondisi tulang yang patah dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu fraktura miring, kominuta atau pecah menjadi bagian-bagian kecil, dan spiral. Agar kamu tidak mengalami fraktura akibat kecelakaan, berhati-hatilah saat melakukan aktivitas seperti olahraga atau lainnya. Selanjutnya, kifosis, lordosis, dan skoliosis. Berikut ini adalah penampakan tulang belakang pada manusia normal. Nah, kelainan pada tulang belakang dibagi menjadi kifosis, lordosis, dan skoliosis. Kifosis. Kifosis merupakan kondisi tulang belakang di mana melengkung berlebihan ke arah belakang. Hal ini menyebabkan penderita kifosis menjadi membungkuk. Penyebabnya dapat disebabkan oleh TBC, rickettsia, dan kebiasaan duduk yang buruk. Kemudian lordosis. Lordosis merupakan keadaan di mana tulang belakang melengkung secara berlebihan ke arah depan, terutama pada bagian pinggang. Penyebabnya yaitu karena kehamilan, kegemukan, rickettsia, atau kebiasaan duduk yang salah. Dan skoliosis. Skoliosis merupakan keadaan di mana tulang belakang melengkung ke arah samping.
Hal ini dapat diakibatkan karena posisi duduk atau kebiasaan yang salah. Berikutnya polio. Polio merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena serangan virus polio. Penyakit polio dapat dicegah dengan pemberian vaksin polio. Pemberian vaksin biasanya dilakukan melalui mulut pada saat anak berusia di bawah 5 tahun. Nah, bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia? Yang pertama, yaitu meningkatkan kandungan kalsium dalam makanan. Yang kedua, berjemur di pagi hari karena sinarnya sangat baik untuk membentuk vitamin D dalam tubuh. Yang ketiga, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya untuk menjaga sistem gerak kita dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah seperti saat duduk, saat kalian belajar, dan juga saat kalian tidur. Usahakan menggunakan alas yang datar sehingga tidak mengganggu sistem gerak kalian. Nah, anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.